Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri akidah aswaja. Dari pelajaran pada siang hari ini akan membahas tentang ciri-ciri akidah aswaja. Aswaja itu apa sih? Nah, aswaja itu merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk yang pertama mungkin ada yang tahu apa itu definisi dari ahlun. Jadi aswaja itu diambil dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan sunan idhofah antara mudhof dan mudhof ilaih. Yang pertama ahlun, yang kedua sunnah, dan yang ketiga jamaah. Mungkin ada yang tahu apa itu ahlun dulu sebelum kita membahas tentang ciri-ciri akidah aswaja. Monggo, siapa? Oh, Muhammad Rizkillah. Monggo. Yang pertama, ahlun bermakna keluarga, penduduk, pengikut. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Rizkillah. Ini harus dicontoh ya. Seperti Muhammad Rizkillah sudah memahami, ini berarti sangat paham betul tentang konteks aswaja. Mungkin yang kedua dari kata as-sunnah, siapa yang tahu? Monggo, saya persilahkan. Yang tahu tentang as-sunnah, monggo, siapa? Sesuatu yang disandarkan kepada, mungkin ada tambahan? Ahwal. Nah, bagus, betul. Monggo, apa? Siapa namanya? Ya, monggo, gimana? Ahmad Fudail. Menurut saya sunnah adalah suatu perkara kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Beri tepuk tangan. Jadi kedua-duanya definisi sunnah yang disampaikan oleh Mas Valen dan Mas Fudail itu sama-sama benarnya. Yang pertama katanya Mas Valen tadi apa? Sesuatu atau tingkah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian yang kata Mas Fudail apa? Ketika sunnah itu adalah suatu hal yang ketika dilakukan mendapat pahala, ketika tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Itu sama-sama benarnya. Mungkin definisi dari yang ketiga, al-jamaah. Mungkin ada yang tahu? Enggak. Yang terakhir ini, dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada yang tahu lagi? Al-jamaah. Kalau lihat jamaah dari sholat, ya jamaah adalah suatu perkumpulan. Kelompok. Jamaah itu artinya kelompok. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan suatu golongan yang melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita menginjak terhadap definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita membahas terhadap ciri-ciri akidah aswaja. Jadi dalam orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama yaitu apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang artinya tiada sesuatu apapun yang menyerupai Dia. Dia itu dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan juga melihat. Jadi itu ciri-ciri pertama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Meyakini bahwasanya Allah itu wujud. Wujud, ada. Allah itu ada. Akan tetapi adanya Allah itu tanpa terbatas ruang dan waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa? Yaitu meyakini bahwa Allah itu wujud tanpa menyerupai makhluknya. Mukhalafatu lil hawa disi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mungkin coba kita lalaran dulu.
Aqidatul Awam, aqaid 50 atau aqaid 50, sifat wajibnya Allah dulu. Monggo bersama-sama. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawa disi kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam cukup. Nah, dari aqaid tadi yang ada di kitab Aqidatul Awam yang sudah kita pelajari pada masa dulu mungkin di sekolah diniyah skala kita masih SD ataupun masih SMP itu kan sudah dipelajari. Ada aqaid 50. Salah satu sifat wajibnya Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Jadi orang yang memiliki pemahaman ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu beda dengan makhluknya. Ataupun tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan zatnya Allah. Itu ciri-ciri orang ahlu sunnah yang pertama. Yang kedua, dan juga ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basiru. Yang artinya tiada suatu apapun yang menyerupai Allah dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Ini juga banyak orang yang salah paham dengan arti ayat ini. Banyak yang mengartikan Allah itu melihat. Tapi perlu diketahui, melihatnya Allah di sini itu berbeda dengan makhluknya. Itu mengapa timbullah adanya aqaid 50, salah satu sifat wajibnya Allah yang berupa mukhalafatul lil hawadisi. Memang makhluk Allah itu juga bisa melihat. Allah juga bisa melihat. Akan tetapi melihatnya itu berbeda sifatnya. Jangan salah paham. Jadi makhluk itu juga bisa melihat, Allah pun juga melihat, tapi ini berbeda. Itu perlu diingat. Banyak kalangan-kalangan sebelah yang mengartikan kata-kata melihatnya Allah dengan makhluk itu sama. Itu ciri orang aswaja yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Ini yang sangat sulit dicari pada aliran-aliran Islam sekarang. Ciri-ciri orang yang ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mensalahkan salah satu dengan yang lain. Tidak mengkafir-kafirkan orang yang sama-sama ahli kiblat. Itu ciri-ciri yang ketiga yang sulit untuk ditemukan pada aliran-aliran agama Islam di dunia ini pada zaman sekarang. Yang keempat yaitu apa? Ciri orang ahlu sunnah yang keempat, tidak ceroboh dalam memvonis seseorang dengan kekafiran. Nah, ini perlu juga diingat. Banyak dari kelompok-kelompok sebelah, seperti kelompok sebelah lah, kelompok Wahabi, itu menyebutkan semisal ada orang yang melakukan sedikit suatu hal yang berbeda saja itu dihukumi kafir. Hanya berlandaskan dengan satu dalil, yaitu kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalah finnar. Hanya dengan berlandaskan dalil itu, kelompok sana itu berani memvonis sesaudara muslimnya itu sebagai kufur. Padahal ciri-ciri orang aswaja yang keempat yaitu tidak ceroboh dalam memvonis saudara sesama muslim, memvonis kafir terhadap saudara sesama muslim. Itu ciri yang nomor 4 yang sulit kita cari pada zaman sekarang. Itu memang sulit kita mencari. Memang banyak aliran pada zaman sekarang ini yang sama-sama mengaku ahlu sunnah. HTI, ia mengaku ahlu sunnah. Wahabi, ia mengaku ahlu sunnah. Terus LDII, mereka juga mengaku ahlu sunnah. Akan tetapi, dengan tingkah-tingkah mereka itu beda dengan orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Salah satunya apa? Nomor 3 dan yang nomor 4 ini. Itu banyak yang mereka melenceng dari ciri-ciri orang aswaja yang nomor 3 dan yang keempat ini, yaitu terlalu ceroboh dalam memvonis kekafiran terhadap orang sesama muslim. Itu ciri-ciri yang keempat.
Nabi, sabda Nabi dan juga ulama juga sudah memberi wasiat kepada kita agar berhati-hati untuk tidak menganggap remeh dalam hal ini. Hal ini itu maksudnya apa? Dalam hal memvonis kekafiran terhadap sesama muslim. Salah satunya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma." Yang artinya ketika seorang itu mengucapkan wahai kafir pada saudaranya, maka salah satu di antara keduanya telah menjadi kafir. Hal ini sama juga keterangannya yang berada dalam kitab Sulam Taufik. Mungkin kalau sudah ada yang belajar kitab Sulam Taufik itu nanti di bab awal ada pemahaman tentang kafir dalam segi i'tiqad, dalam segi perkataan dan juga dalam segi tingkah perbuatan. Itu ada. Ketika seseorang itu dengan mudah mengucapkan ya kafir kepada saudaranya, maka salah satu itu menjadi kafir. Itu Nabi sudah mewanti-wanti mulai dari zaman dulu. Harus berhati-hati dalam menjaga perkataan. Karena itu apa? Bisa menjadikan orang tersebut itu kafir. Mungkin cukup sekian presentasi aswaja atau materi mengenai ciri-ciri orang ahli sunnah wal jamaah dari saya. Apabila ada salah dan kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kita. Kasih hapus dulu dong. Untuk sesi tanya jawab, kita nanti bisa catat dulu ya. Dicatat siapa yang punya pertanyaan tentang tadi 2 bab tadi, dicatat. Ya nanti aja dicatat. Terus nanti Ustadz kumpulkan. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng di lain sesi. Jadi paling enggak ada pertanyaan dari kalian dan ada jawaban juga dari kalian gitu loh maksudnya. Jadi mungkin yang tanya Akzom nanti yang jawab Valentino. Yang tanya Madhi Dimyati yang jawab siapa itu? Fudel Sumama. Nah, jadi biar enak ya gitu ya. Baik, saya kira ini cukup karena waktunya sudah habis. Minggu depan kita coba menyimpulkan tadi tapi dengan praktek membuat PowerPoint. Insyaallah mudah-mudahan laptopnya cukup atau labnya bisa kita pakai. Jadi kita sekaligus belajar membuat PowerPoint yang baik dan bagus. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua pelajaran apa? Ustaz Nawawi ya.